Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Atkia. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 2 mata kuliah Tafsir B. Nah, jadi pada kali ini saya akan langsung saja tanpa banyak basa-basi untuk melanjutkan materi di poin D, yang mana poin sebelumnya itu telah teman-teman saya bahas dalam video teman-teman saya masing-masing. Nah, jadi pada poin D ini saya akan membahas tentang peran. Nah, bagaimana sih peran kita seorang manusia, terutama muslim, dalam bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai manusia, khususnya muslim, bagaimana terhadap lingkungan masyarakat. Nah, itu poin garis yang patut digarisbawahi dalam penjelasan saya kali ini. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu apakah perlu sih untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan kita sekitarnya? Apakah hanya perlu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan lingkup kecil yang mana seperti keluarga atau tetangga saja, atau misalnya lingkungan seluruhnya termasuk juga lingkungan alam dan masyarakat dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi dalam video ini akan saya bacakan materi dalam makalah kami yang juga akan saya jelaskan. Nah, langsung saja. Dalam makalah kami, manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya lingkungan. Tentu saja, karena kita hidup di lingkungan yang mana sudah pasti lingkungan, tidak mungkin bukan lingkungan. Seluruh manusia itu pasti hidup di lingkungan, mau kita berada di rumah atau berada di kampus ataupun berada keluar kota atau kita bepergian jauh, sangat jauh sekali, itu tetap yang namanya lingkungan, tetap di dalam lingkungan masyarakat, tetap di dalam bumi, dalam alam yang mana itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan itu sebenarnya apa sih pengertiannya? Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, itu lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, manusia tinggal di dalamnya. Baik ketika bepergian tadi seperti yang saya katakan, atau mengasingkan diri, tetap tidak mungkin lepas dari yang namanya lingkungan. Dan selain harus memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita sebagai manusia selain harus punya tanggung jawab untuk diri sendiri, seperti halnya yang telah dibahas oleh makalah kelompok 1, yaitu makalah minggu lalu, itu membahas tentang materi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Nah, kali ini itu akan membahas tentang bertanggung jawabnya seorang manusia, bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakatnya. Jadi, selain bertanggung jawab kepada diri sendiri dan keluarga, tentunya kita juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan masyarakat. Nah, dalam tafsir Sayyid Qutb, beliau menjelaskan keterkaitan kondisi-kondisi kehidupan dengan usaha mereka. Juga menjelaskan bahwa kerusakan hati manusia serta kerusakan akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi dan memenuhi daratan dan lautan. Nah, jadi maksud dari isi dalam makalah ini yang dikutip dari tafsir Sayyid Qutb, maksud beliau ini kerusakan hati manusia serta kerusakan akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi. Seperti apa contohnya kan masih agak ambigu apabila hanya dibacakan kerusakan hati manusia serta kerusakan akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi. Itu kurang bisa difahami ya. Jadi contohnya agar bisa lebih kita pahami, kerusakan hati, akidah dan amal manusia mempengaruhi kerusakan alam. Itu contohnya seperti yang sederhananya saja yang dapat biasa kita lihat atau yang sering bukan hal tabu, bukan hal baru di telinga kita, khususnya warga masyarakat Kalimantan, yaitu tentang penambangan batu bara. Nah, sebagaimana yang kita tahu, itu kenapa jadi penambangan batu bara? Nah, itu banyak sumber daya alam atau lingkungan kita dirusak serta diambil manfaatnya dengan cara berlebihan yang kemudian menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Jadi apa hubungannya dengan pernyataan Sayyid Qutb tadi? Nah, sangat berhubungan teman-teman, karena
itu mereka para penambang batubara menambang batubara ini dengan cara yang sangat berlebih-lebihan, yang mana itu dapat merusak alam, sehingga dapat kita ketahui itu menyebabkan banjir yang kemarin telah dialami oleh Kalimantan Selatan sendiri khususnya. Nah, itu dikarenakan nafsu manusia yang menginginkan keuntungan berlebih tanpa memikirkan dampak serta hukum yang berkaitan dengan ini. Kemudian, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa merusak lingkungan itu adalah hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, itu dalam ayat itu dijelaskan sangat jelas bahwa merusak lingkungan, merusak alam itu adalah sesuatu yang sangat dilarang, hal tercela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini, merusak sesuatu yang ada di bumi, itu apapun yang ada di bumi, lingkungan, alam, pokoknya semua yang ada di bumi, yang mana itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah termasuk perbuatan yang banyak mendatangkan mudarat bagi hamba. Jadi jika seorang manusia itu merusak lingkungan, maka kerusakan lingkungan tersebut akan banyak membawa mudarat bagi kita, bagi manusia itu sendiri. Seperti contohnya ya banjir. Nah, banjir jika ditelusuri dalam ilmu ekologi, itu penyebab banjir pasti adalah salah satunya, bahkan banyak itu juga akibat ulah manusia. Nah, yang mana sangat berkaitan dengan ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini, yang membahas tentang jika manusia itu berbuat mudarat, berbuat kerusakan ke bumi, itu timbal baliknya terhadap manusia sendiri itu jauh lebih besar kemudaratan yang akan kita dapat. Seperti contohnya tadi musibah seperti bencana alam dan lain semacamnya. Dan yang paling pertama saja, jika kita merusak alam, merusak bumi, itu yang paling kita rasakan dampak yang luar biasanya, yang dampak luar biasa setiap hari kita rasakan, itu adalah ketidaknyamanan diri kita sendiri merasakannya seperti itu. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ini, itu setelah beliau menjelaskan bahwa kemudaratan yang telah dilakukan manusia untuk merusak bumi, merusak alam, merusak lingkungan tadi, itu juga akan berdampak sangat buruk terhadap manusia. Kemudian beliau juga menjelaskan dalam ayat ini, bagi manusia yang sudah terlanjur pernah melakukan hal yang menyebabkan kemudaratan tersebut, namun jangan berputus asa dalam tafsir ini, karena Allah akan tetap mengampuni para hamba-hambanya asalkan para hamba-hambanya yang telah melakukan kemudaratan tersebut melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Seperti itu. Yang mana berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dalam konteks bagaimana peran tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan, prinsip-prinsip nilai kearifan lingkungan yang ada dalam Al-Quran dapat dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip-prinsip moral. Nah, jadi kan di sini poin D itu bagaimana sih peran tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Jadi untuk menumbuhkan bagaimana caranya kita ini untuk dapat bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan masyarakat, itu salah satunya yang bahkan itu sangat luar biasa, itu dengan menjadikan landasan utama kita dalam hidup itu adalah Al-Quran itu sendiri. Contohnya tadi pada Quran surah Al-A'raf, kita menjadikan satu ayat itu saja untuk kita jadikan landasan untuk menjaga lingkungan, maka insya Allah kita tidak akan gampang dan sangat ibaratnya berpikir berkali-kali ketika mau merusak lingkungan tersebut. Yang mana insya Allah jika kita melaksanakan ini, itu juga akan banyak sekali keuntungannya bagi kita, dan terutama terhindar dari mudarat dan
dosa. Nah, kemudian selain berpacu menjadikan Al-Quran sebagai landasan kita, tadi bagaimana sih cara mengimplementasikannya? Jika sudah banyak cara-cara yang dapat kita ketahui, bagaimana caranya agar bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan namun tidak diamalkan, tidak diimplementasikan, maka itu akan sangat sia-sia ya. Benar sekali, sangat sia-sia. Nah, jadi salah satu caranya itu supaya kita lebih mudah dan gampang tadi mengimplementasikannya, caranya adalah mengikuti metode pendidikan lingkungan hidup. Nah, yang mana metode lingkungan hidup itu sekarang itu sudah banyak sekali dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi tujuan dari metode ini itu dirumuskan pada waktu konferensi antar negara tentang pendidikan lingkungan, yaitu antara lain pertama adalah meningkatkan kesadaran tadi, meningkatkan kesadaran, kecintaan terhadap yang berhubungan dan dengan saling ketergantungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi antar daerah, perkotaan maupun perdesaan. Kemudian yang mana itu hal tersebut mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen, melindungi lingkungan masyarakat, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku yang bersahabat dengan lingkungan masyarakat. Nah, jadi pada makalah kali ini itu tentunya kita, jadi kesimpulan dari poin D ini, bagaimana sih peran tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat tadi. Yang pertama, kita bisa kan, kita sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Quran sebagai landasan hidup kita, menjadikan lentera hidup kita itu Al-Quran. Kita bisa berpacu kepada Quran surah Al-A'raf ayat 56 tadi, atau banyak sekali ayat lainnya yang membahas tentang manusia sebagai khalifah di bumi ini untuk menjaga kelestarian alam. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak bagus ya kalau kita sebagai manusia itu merusak alam lingkungan, karena jika alam lingkungan tadi kita rusak, maka itu akan berdampak buruk dan kemudaratannya pun kita yang akan merasakannya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dengan video kali ini itu dapat menumbuhkan lebih, meningkatkan lagi kepedulian kecintaan kita terhadap lingkungan, dan tidak menganggap sepele untuk bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga Allah memerintahkan, namun Allah juga memerintahkan kepada seluruh manusia, khususnya muslim, itu untuk menjaga lingkungan masyarakat, sebagaimana dalam makalah yang telah kita sama-sama bahas pada hari ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya dalam video berikutnya.